Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa belajar bareng lagi. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun belajarnya masih di rumah, tetap harus semangat belajarnya ya. Ya. Ya, sebelum mulai belajar, kita baca doa dulu. Naid, ikra'u suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita belajar tema keempat tentang kewajiban dan hak. Nah, subtema yang ketiga itu tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Punya tetangga? Punya. Nah, siapa itu tetangga? Siapa itu tetangga? Banyak orang di sebelah rumah lah. Ya, tetangga itu adalah orang yang tinggalnya di sebelah rumah kita. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kewajiban dan hak kita dalam bertetangga. Apa yang harus kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan kepada tetangga kita. Nah, tujuan pembelajarannya adalah setelah belajar kalian diharapkan bisa menyelesaikan atau memahami permasalahan yang terjadi dalam lingkungan bermasyarakat atau dalam bertetangga. Yang kedua, bisa menulis kalimat penyelesaian masalah. Yang ketiga, kalian harus memahami kewajiban dan hak dalam bertetangga. Yang keempat, nah, kalian harus bisa menceritakan pengalaman kalian tentang bertetangga. Yang kelimanya, nah, siswa dapat menentukan dua bilangan hasil perkalian yang bilangannya sudah ditentukan. Nah, yang kelima, yang berikutnya, ini ada membuat perkalian dua bilangan cacat yang hasilnya sudah ditentukan sendiri. Sebelum mulai belajar, kita akan menyanyikan dulu lagu kebangsaan. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah. Ini ada beberapa pertanyaan. Bosan mau tanyakan sama kalian. Kalian boleh tulis jawabannya nanti di kolom chat. Nah, yang pertama, siapa yang memelihara hewan peliharaan? Saya cuma yang melihara hewan peliharaan boleh angkat tangannya. Aku cuma punya jeko. Nah, coba hewan peliharaan apa yang kalian pelihara? Kura-kura. Apa yang kalian suka lakukan dengan hewan peliharaan? Apakah diajak main, cerita? Silakan dibaca ceritanya. Di dalam cerita ini ada permasalahan yang terjadi. Nanti kalian coba cari permasalahan apa yang terjadi. Ada kotoran ayam. Ada kotoran ayam. Nah, di mana kotoran ayamnya? Di teras. Di lantai. Di teras. Ya, ada kotoran ayam di teras rumah Bu Atik. Nah, jika ada kotoran ayam di depan rumah, apa yang sebaiknya kita lakukan? Dibersihkan. Terus apa lagi? Memberi kandang. Nah, kan ayamnya bukan punya Bu Atik. Apa yang harus dilakukan sama Bu Atik? Diusir ayamnya. Nah, kira-kira apakah Bu Atik harus membersihkannya setiap hari? Kalau dibersihkan setiap hari, mungkin ayamnya akan terus datang setiap hari. Jadi yang harus dilakukan sama Bu Atik apa? Diusir ayamnya. Ayamnya diusir. Oleh Bu Atik? Ya, yang dialami oleh Bu Atik tadi sudah disebutkan sama kalian. Di teras rumahnya banyak kotoran ayam. Nah, permasalahan yang terjadi adalah ayam yang mengganggu rumah tetangga. Ya. Kemudian, bagaimana cara menyelesaikan masalahnya? Nah, cara menyelesaikannya adalah Bu Atik harus menyampaikan kepada orang yang punya ayam. Supaya apa? Supaya ayamnya tidak mengganggu kenyamanan tetangga-tetangga yang lainnya. Disampaikan sama yang punya, biar yang punya tahu kalau ayamnya mengganggu. Apa yang harusnya dilakukan oleh orang yang merawat hewan? Nah, sekarang oleh orang yang merawat hewan, apa yang harusnya dilakukan?
Sama yang punya pemilik ayam tadi harus apa? Tadi ada Raizen siapa tadi yang jawab? Bertanggung jawab. Bertanggung Ya, jawab. bertanggung jawab. Ayamnya harus diapain supaya tidak mengganggu? Ayamnya harus dikasih nasihat. Ayamnya harus Biar diberi kandang, betul. Apalagi keharusan yang dilakukan oleh pemilik ayam itu disebut kewajiban terhadap hewan peliharaan. Terhadap Ya, peliharaan. jadi yang memelihara Hewan ayam punya peliharaan. kewajiban. Nah, hewan yang dipelihara itu punya hak. Minum. Ya, makanan dan minuman. Berarti pemiliknya harus menyediakan makan dan minum. Apalagi? membersihkan kandang. Betul, disediakan kandangnya. Jadi ayam punya hak untuk disediakan kandang. Jadi pemiliknya Biar bisa punya bertelur. kewajiban untuk menyediakan kandangnya. Betul, biar bisa bertelur, biar ayamnya nambah banyak. Satu lagi, kalau sudah ada kandang, kandangnya harus dibersihkan dengan rutin. Ya, kandangnya harus dibersihkan dengan rutin agar kandangnya tidak kotor, karena kotoran itu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan. Nah, jadi Telurnya. ayam yang tadi punya Pak Usman. Jadi ayam yang mengganggu rumah Bu Atik itu ayamnya punya Pak Usman. Karena ayam peliharaannya Pak Usman sudah mengganggu kenyamanan tetangga, maka Pak Usman mau membuatkan kandang untuk ayam-ayamnya. Terus sekarang Pak Usman membuat kandang. Nah, siapa yang bisa bantu? Siapa yang bisa bantu untuk menentukan jumlah kandang dan ayam dalam setiap kandangnya? Jadi Pak Usman mau memasukkan ayam ke dalam kandang, tapi tidak tahu jumlah kandang yang harus dibuatnya ada berapa. Dan Pak Usman ingin dalam satu kandang itu jumlah ayamnya sama. Ya kan, kalau satu kandang isi ayamnya 10, maka kandang yang lain juga harus 10. Bisa bantu Pak Usman? Bisa bantu Pak Usman? Bingung. Nah, sekarang gini, kalau bingung Pak Usman gambarkan. Ini pembagian ya? Sekarang gini, jika Pak Usman hanya membuat satu kandang ayam, maka banyaknya ayam dalam satu kandang itu ada berapa ayamnya? Pak Usman punya ayam 20. Pak Usman punya ayam 20 ekor. Nah, punya kandangnya cuma satu. Jadi di dalam kandang itu ada berapa ayam? Cuma bisa berapa ya? Nah, kalau kandangnya cuma satu, berarti ayamnya dimasukkan semua kan? Iya. Iya, berarti dalam satu kandang itu ada berapa ekor ayam? 20. Ada 20 ekor ayam, betul. Jadi dalam satu kandang ada 20 ekor ayam. Kalau kandangnya cuma satu. Sekarang bagaimana jika dua kandang? Sekarang bagaimana jika kandang yang Pak Usman buat ada 2 kandang? Bagi 2 ayamnya 10-10. Nah, ini yang disebut dengan kemungkinan hasil perkalian. Jadi hasil perkalian yang hasilnya 20, apa yang dihadapi sama Bu Atik tadi? Ada kotoran ayam di terasnya. Ya, kotoran ayam yang kotor di terasnya, betul. Cara menghadapinya bagaimana? Cara menyelesaikan masalahnya? Dibersihkan. Ya, yang pertama dibersihkan, yang kedua dilaporkan sama pemilik ayam. Ya. Apa kewajiban yang memelihara ayam? Kebalikannya yang tadi, memberi minum. Kalau minum berarti memberi makan juga, apalagi membuatkan tugasnya ke sini. Ya, ini ada di kolom tugas, nanti tugasnya dimasukkan ke sini. Pembelajaran kali ini Pak Usman cukupkan. Terima kasih. Mudah-mudahan masih tetap semangat belajarnya. Kita tutup dengan membaca doa. Nanti Pak Usman tunggu tugasnya dikumpulkan di Google Classroom. Kita baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'u suratul Al-As. Bismillah.